Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah jalla wa ala. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyus sayyidul mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa sairil mala wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumi al-iqabi wal jazaa. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat haqqat taqwa fa innahu qad faza man ittaqa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedang jemaah qiyam Ramadan di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang yang senantiasa saya muliakan, saya hormati dan saya kenang. Malam ini Allah izinkan kita kembali menikmati hari-hari indah, malam-malam bercahaya, di mana pahala kita dilipat ganda. Harapan kita kepada Allah tak terkira dan terhingga, karena semua kita berharap mudah-mudahan masuk ahli surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan jalan ini kepada kita. Siapa yang kokoh dan istiqamah di atasnya, maka jaminannya selamat sampai ke surga. Siapa yang menyimpang, ada kemungkinan kesasar dan masuk ke dalam neraka. Oleh itu kita berterima kasih kepadanya atas jasa-jasa baiknya, dengan doa yang terbaik yang Allah ajarkan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat, di malam yang keberapa? Saya terus terang bingung tahun ini, karena beda masjid, beda malamnya. Tapi senyumnya tetap, masya Allah, senyumnya tetap lebar, senyum persaudaraannya tetap akrab. Jadi mohon maaf kalau saya lupa malam keberapa ini. Hah? Ke-11. Hah? Malam campur-campur, tak ya, khalas. Iya, ini jangan-jangan nanti tadi bukanya es campur. Allah Ustaz. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, malam ini saya harus menyesuaikan diri. Kalau solatnya tadi masya Allah mengasyikkan, cuman pendek sekali. Ya bo, ibarat naik motor jalan lui, bola tali apa nama tak kilo kene rem mendadak. Bo nak dirambung kene langsung tanya.
Tadi saya bilang sama beliau tadi, salatnya indah, cuman terlalu cepat. Amatnya lewat. Amat patilah. Bapa wasan tadi. Nak cepat pulang alun leman. Ada rapat sudah ikoman. Jadi oleh sebab itu saya usahakan malam ini juga ceramahnya singkat. Dan mungkin saja serem mendadak. Jadi siap-siap aja untuk tangguh-tangguh. Nah, sebenarnya yang ingin saya sampaikan tadi berbeda dengan apa yang saya sampaikan sekarang. Terinspirasi oleh ayat-ayat yang dibaca. Mereka tinggal di apa namanya, di Palestina, negeri yang sampai hari ini diuji oleh Allah SWT. Semoga Allah memerdekakan mereka dari cengkeraman orang-orang zalim, orang-orang Yahudi, dan semoga mereka juga tetap sabar. Jadi makanya cerita tentang surga itu harus sering dibaca di situ. Sebenarnya bukan mereka saja, kita juga. Dan alhamdulillah kita di Ramadan ini pintu-pintu surga terbuka. Pintu-pintu surga terbuka. Kesempatan itu sentiasa terbuka untuk kita. Dan kita berhak untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan cita-citakan. Karena Allah SWT sangat pemurah, dan lebih-lebih di bulan Ramadan ini, di saat kita berpuasa. Makanya hati-hati kita pun pemurah, hati-hati kita pun pemurah dan bersemangat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, dari ayat dan hadis tentang puasa, karena puasa itu adalah sesuatu yang luar biasa, amalan istimewa. Maka Al-Quran mengajar kita dan hadis Nabi SAW membimbing kita bahwasanya untuk melakukan sesuatu dan berhasil mencapai yang dituju, di saat kita akan merencanakan dalam ilmu manajemen, selalu yang dibicarakan pertama studi kelayakan. Layak enggak pekerjaan ini dilanjutkan. Yang kedua adalah apa yang akan kita dapatkan daripadanya, apa yang akan kita hasilkan. Kadang-kadang keuntungan besar tapi tak layak untuk saat ini dan tidak pantas di tempat ini, atau mungkin dimulai sekarang sangat betul momennya tapi belum tentu berhasil. Makanya para perencana dalam membuat sesuatu yang akan dibuat, dalam membangun baik skala besar skala kecil, adalah patut enggak ini. Misalnya kita nak buat sekolah, layak enggak sekolah dibuat di sini, momennya tepat atau tidak. Kemudian kalau kita buat, apa hasilnya? Dari mana kita dapatkan? Nabi kita alaihissalatu wassalam mengatakan, man sama Ramadan imanan wahtisaban. Allah, indahnya perkataan Nabi ini. Siapa yang puasa karena iman, yaitu yakin dan percaya, optimis bahwa ini bisa kita lakukan dan legal serta resmi sehingga tidak dipermasalahkan. Kemudian wahtisaban,
karena mengharapkan pahala. Ada yang berpuasa tidak mengharap pahala? Hah? Saya asal menerapkan perintah tidak perlu pahala. Rasanya untuk kelas-kelas kita masih ingin imbalan. Kalau bisa ada PTT Aida. Kalau bisa selesai tarawih tiba-tiba tunjuk amplop depan awak sodo. Setuju dia tak? Mau sajinya. Semakin kau ujung semakin tebal amplop. Kira-kira gimana? Tidak mau saji. Tapi ini soalnya bang, penyumbang sudah itu. Iya kan? Pasti rajin pula menyumbang karena hasilnya nampak langsung. Cuman masalahnya hasil yang akan kita petik ini belum sekarang masanya. Sebab kalau dapat sekarang, besok tidak dapat, rugi besar. Karena yang didapatkan sekarang itu kecil sekali nilainya. Yang di sana itu yang besar. Kita bikin rumah semewah apapun, tidak ada yang atap emas baru loan. Cuman yang membuat atap tuh mas ada. Nah, ya mas ada. Tapi kalau yang atapnya dari emas belum ada. Kemudian tiang-tiangnya di berlian belum ada di sini. Sebab kalau sempat tiangnya berlian, tiap hari dicongkel orang, ambil satu bongkar sedikit. Kan segini berlian berapa duitnya bang? Tidak pernah punya. Pernah kan? Sayang enggak? Abang kan pernah kan? Enggak punya juga. Sama miskinnya kita nampaknya. Nah, berlian itu mahal. Tidak ada. Makanya tidak usah minta sekarang di sini. Tapi walaupun demikian, Allah juga beri. Allah juga beri. Tapi barangkali dalam bentuk dan cara yang lain. Jadi imanan wahtisaban. Jadi yakin kita melaksanakan puasa ini bahwa ini dijanjikan Allah SWT, amalan ini disuruh oleh Allah SWT, dan balasannya kullu amal ibni adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha ila sab'imi'ati dhi'fin. Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya. Ya memang semua amalan kita untuk kita. Allah tak membutuhkan. Andainya kita semuanya bertakwa seperti Rasulullah, semua takwa kita dari awal manusia sampai akhir manusia, dari awalnya jin sampai akhirnya jin. Awal manusia Adam, awalnya jin nggak kenal iblis. Nah, sampai yang terakhir manusia terakhir saya tidak tahu. Abang tahu bang? Enggak ya? Sama. Ya, bertakwa kepada Allah seperti orang yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah SWT, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak menambah sedikit pun pada kerajaanku. Tidak menambah sedikit pun. Sebaliknya kalau semuanya fajir, pendosa seperti Fir'aun semuanya, mana qasa dzalika min mulki syai'a, tak mengurangi kerajaan Allah SWT. Subhanallah, kaum muslimin muslimat. Oleh sebab itu kalau dia berjanji tak perlu khawatir. Tapi kalau awak-awak ni berjanji ni kan, 2 paket katanya, lapuilo de emanagi tak tiba-tiba orang kan. Makanya tadi Pak Marzuki tanya ni, kalau sebebe tunjuk alamat ni. Dan itu tu siapa potong hamba Allah katanya, hamba Allah lah. Awak dia nyebut hamba Allah ke dia ikhlas kau sendiri supaya mencari bisa kan kaum muslimin muslimat rahmatnya. Tapi janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Jangan kita yang berpoya-poya. Kaum muslimin, jadi iman kullu amal ibni adam lau illa saum, al hasanatu bi asyri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.
sedangkan puasa illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi, dia untukku. Kalimat dia untukku sebenarnya itu tasyrif, adalah tasyrif untuk memuliakan puasa itu. Sama dengan harta sebenarnya milik Allah. Tidak ada harta yang milik kita, hakikatnya milik Allah. Cuman Allah sebut itu harta kita untuk tasyrif, untuk memuliakan kita. Karena orang dengan harta nasabnya tinggi. Ya, orang dengan harta nasabnya jadi tinggi. Tidak kadang berilmu, condong berilmu je lah. Iya. Apalagi di zaman sekarang yang berkuasa, yang punya harta. Kalau punya harta, coba nak kuasa, nak jadi anggota dewan, nak sembahyang lo kan? Sebagian apa? Sebagian besar. Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, aku yang akan membayarkannya. Nah, sekarang yakin tak ini? Dengan iman tak kita? Kau tak beriman, maka kita tak sama dengan orang yang memulai usaha yang tak yakin berhasil, dia malas untuk eksekusinya, malas untuk mengeksekusinya. Walaupun rencana dah matang, dia tidak akan lakukan. Apa sebab? Tidak yakin berhasil, tidak ada iman. Maka orang yang berpuasa akan malas meneruskan puasanya, akan malas meneruskan amal-amal saleh yang mengiringi puasanya, akan malas berinfak, akan malas berzikir. Kenapa? Tadi dia pesimis berhasil. Kalau dia eksekusi tidak ada, tidak akan ada pengawasan. Makanya pekerjaan asal-asalan tak kan jadi contohnya. Ya, nak masuk raya kan Islam masuk apa je, masuk surga awak contoh ndak renya kan gitu. Apalagi masjid raya sekolah nyabit uang salah sodor kan. Inyo batu dia sodornya, awak salah sodornya. Nauzubillah, kaum muslimin. Ada contoh jenis itu? Uang sabu jenis itu deh. Salah awak sodornya batunya. Nah, ma'asyiral kiram ni rahmati Allah SWT. Kalau sudah tidak yakin, tidak ada eksekusi, tidak dilakukan, malas, pesimis, kemudian tidak ada mutaba'ah, tidak akan berhati-hati, tidak ada evaluasi, akhirnya yang target yang sebenarnya sangat besar itu tak akan tercapai. Makanya orang puasa kaum muslimin, sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, kalaulah kita dituntut oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa jangan berbangga dulu sekarang. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, orang-orang yang bisa memberi apa yang bisa mereka berikan, beramal saleh, beramal ibadah yang baik dengan sempurna, tapi dia takut. Kalau orang yang takut tidak terima, pasti akan teliti dalam melakukan apapun, pasti akan teliti. Sebab apa? Kalau dia melakukan sesuatu yang ilegal, dia tidak percaya berhasil, hanya kira-kira. Tapi kalau legalitasnya, formalitasnya, semuanya diurus, orang nyaman. Makanya orang-orang yang beramal dan yakin dengan ilmu, dengan iman dan ilmu datang dari yang Allah dan Rasul SAW, tidak pernah khawatir dari sisi itu. Sebab pertanyaan apapun modelnya mereka bisa jawab dengan lancar. Contoh kecilnya, ketika pemerintah mewajibkan kita vaksinasi, iya, ada vaksin mah? Misal vaksin ini kan ada dua jenis. Ada jenis suratnya yang ada tanpa vaksin, ada tak? Banyak. Banyak ya, saya tak tahu tuh. Iya. Baik. Yang punya surat tak pernah divaksin selalu khawatir. Iya.
Selalu khawatir. Makanya kemarin kabarnya ada orang umroh karena kekhawatirannya hari dicurigai, akhirnya diperiksa, ternyata tidak ada zat vaksin dalam tubuhnya, berarti pemalsuan dokumen. Akhirnya bahaya kaum muslimin subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang legal, formal, surat dikeluarkan dengan benar-benar, dia tidak pernah merasa khawatir. Dalam beramal juga seperti itu. Makanya orang yang senantiasa mengikuti apa yang Allah perintahkan dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan contohkan, dia tidak pernah takut disalah-salahkan. Jelas? Dan orang yang sibuk dengan kritikan kiri kanan, dia juga tidak nyaman untuk berusaha, untuk beramal. Oleh sebab itu kaum muslimin, orang bertakwa itu adalah orang yang berhati-hati sekali, karena mereka orang-orang yang terbiasa cermat, cerdas, tidak sembarangan melakukan tindakan, selalu terakur dan terukur, tertib dan selalu mengikuti aturan. Ma'asyarul kiram, nah di sini subhanallah, puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang berhasil, karena studi kelayakannya benar, kemudian target yang dicapai jelas. La'allakum tattaqun. Apa sasarannya yang akan dicapai? Subhanallah, takwa. Apa hadiah orang bertakwa itu? Surga, ampunan dan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Jadi target nampak di depan kita. Saya masuk Ramadan ini dengan iman dan harapan. Iman, yakin saya mesti bisa, karena saya layak, saya orang beriman, saya orang Islam, saya sudah dewasa, saya sudah balik, saya berakal, badan saya sehat, saya sedang mukim, tidak sedang musafir. Apa lagi? Semua yang dibutuhkan untuk berhasil itu ada pada diri kita, tinggal eksekusi. Tetapi memang harus hati-hati, sebab di atas kertas kita bisa menghitung banyak untung, tetapi di lapangan kalau tidak hati-hati dan tidak ada evaluasi dan tidak ada pengawasan, kita bisa buntung. Yang bagi yang berbisnis paham ini. Iya, saya yang tidak berbisnis tidak paham. Makanya DTKT untung 20%. Kenyataannya utang 20%. Coba nggali tidak bermodal bisa berutang dalam. Jadi bang, gara-gara apa? Gara-gara apa? Tadi tidak teliti. Karena percaya, mudah percaya. Kita beragama memang kepada orang yang dipercaya kita percaya, tapi yang tidak dipercaya jangan cepat percaya. Dan yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti dia, karena dia sudah pasti berhasil. Yang lain-lain belum jelas. Kalau ada yang mengatakan sudah diterima amalnya, itu klaim saja. Tidak ada yang diterima kecuali Rasulullah SAW yang pasti, karena beliau yang satu-satunya yang harus diikuti. Maka jangan berspekulasi kecuali yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi rencana matang, tujuan jelas, eksekusi terukur dan teratur, ada pengawasan, hati-hati dalam berlaku, kemudian ada evaluasi. Hari ini apa kekurangan saya dalam Ramadan ini? Karena target hari berlalu tak berhenti. Hari ini berlalu tak berhenti, tak nunggu kita dia. Makanya selalu ada evaluasi kita. Rasanya hari ini baca Quran kurang. Rasanya hari ini zikirnya kurang. Hari ini salatnya kurang khusyuk dan sebagainya. Hari ini sedekahnya belum.
dan sebagainya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, tapi janji itu tidak boleh panjang-panjang karena sholatnya pendek. Kan ukurannya yang bagus tuh sholatnya panjang, ceramahnya pendek. Ini kepanjangan pulanya. Enggak belum panjang ya. Ya kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Inilah ruh Ramadan yang sesungguhnya, menciptakan orang-orang yang berhasil, tapi tentu saja dengan studi kelayakan yang benar, kemudian tujuan dan sasarannya harus jelas dan yakin melakukannya, eksekusi dan senantiasa di pengawasan dan senantiasa dievaluasi. Mudah-mudahan insyaallah kita berhasil mencapai apa yang akan kita tuju. La'allakum tattaqun. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Sampai di sini dulu, kita bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih dan mohon maaf. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok. Ya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalur rajuli biyadi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.